Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita jangan takut, kita jangan cemas di tengah badai kehidupan yang ada saat ini. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita pujikan, Bapakku datang. Nyanyi haleluya.
Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-50. Berbunyi demikian. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan, baik yang tidak menyenangkan hati Tuhan maupun hati sesama kita. Tapi ingatlah, kita adalah umat yang berdosa, tapi kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan harapan untuk kita. Mari kita pujikan Kaulah Harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. cepat kalian mari kita bangkit berdiri. Kita menundukkan kepala kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu pribadi lepas pribadi, setiap kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan rendah hati kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Ketika kami mengakui dosa dan kesalahan kami Tuhan, kami yakin dan percaya dengan iman kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau menopang kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, menjadi serupa seperti yang Engkau inginkan. Ini kami, ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya ke-8 sampai ke-9 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk petunjuk hidup baru, saya rindu semua jemaatnya membaca bersama-sama Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bersama-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh beribadah pada hari ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sungguh ini anugerah Tuhan, sungguh ini semua kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan tolonglah kami saat kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan pertolongan, pengertian, pemahaman kepada setiap kami, sehingga kami semua bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mohon Roh Kudus juga menolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersandar berserah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah peduli tanpa menghakimi. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu waktu saya mendapat kiriman video yang dikirim lewat WhatsApp dari seorang teman. Video itu dibuat oleh seorang yang bernama Darman. Darman ini adalah seorang YouTuber. Dia biasa juga membuat video-video yang ada di YouTube. Saudara bisa melihat ya, Darman itu dia membuat video-video ilustrasi, video motivasi yang menurut saya cukup baik. Nah, dalam video yang dibagikan kepada saya pada saat itu, video itu berkisah tentang seorang CEO. CEO itu seorang bos besar ya, Chief Executive Officer, saudara. Seorang kepala, seorang bos besar di sebuah perusahaan dengan pakaian yang sangat perlente, dengan sangat rapi, dengan jas dan berdasi. Dia berjalan masuk ke dalam satu restoran pizza, saudara. Jadi dia mau pesan pizza di sana. Nah, waktu dia masuk ke restoran itu, dia berpapasan, tidak sengaja berpapasan dengan seorang homeless, seorang tunawisma yang dari penampilannya terlihat lebih tidak rapi, lebih sederhana dibandingkan dengan si pria CEO ini. Nah, waktu dia berpapasan, wah, CEO ini ada sedikit kesal, saudara ya, karena dia merasa bajunya yang rapi ini kok bertabrakan dengan pria homeless yang menurut dia bajunya mungkin lebih tidak bersih, saudara. Tapi dia abaikan. Nah, waktu si pria CEO ini kemudian memesan pizza ya, dia memesan pizza satu loyang isi 5 slice ya, 5 potong pizza itu, saudara. Kemudian dia membayar dan si pelayan mempersilahkan, oke, silakan duduk. Lalu si pria CEO ini mencari tempat duduk dan dia duduk. Nah, waktu dia duduk, di seberang tempat duduknya datanglah si pria homeless tadi, saudara. Duduk juga di seberangnya. Wah, dia mulai makin merasa tidak happy ya, makin merasa tidak senang, saudara. Lalu dia mau pindah, tapi tempat yang lain juga penuh. Akhirnya dia abaikan, ya udahlah gitu ya. Terus kemudian dia duduk, saudara. Nah, waktu dia duduk, datanglah si pelayan mengantarkan satu loyang pizza ke meja tempat dia duduk itu. Nah, waktu pizza itu datang tanpa permisi, si pria homeless atau pria tunawisma itu langsung mengambil pizza dari loyang itu, dia makan langsung. Wah, si pria CEO ini terkejut, kaget, dan rasanya mau marah. Ini orang betul-betul ya, nggak ada permisi, langsung ambil. Tapi dia masih berusaha untuk mencoba sabar, saudara ya. Tapi kemudian sambil si pria homeless itu makan, dia ambil satu potong lagi. Waktu dia ambil potongan kedua, lalu marahlah si pria CEO ini, saudara ya. Dan dia berkata, sungguh unbelievable, sangat tidak bisa dipercaya. Anda kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak kerja dan cari makan, cari nafkah untuk
membiayai kebutuhan kamu sendiri. Kenapa ambil makanan orang? Betul-betul nggak tahu malu. Dia marah-marah seperti itu, saudara. Waktu dia marah-marah seperti itu, si pria homeless ini mukanya sedikit kebingungan. Lalu tidak lama kemudian datanglah si pelayan membawa 1 loyang pizza lagi, saudara. Dan waktu sedang si pria CEO ini marah-marah dan loyang kedua itu diantarkan, dia berkata kepada si pelayan itu, "Sorry, ini udah diantarkan, nggak usah diantarkan lagi." Terus si pelayan berkata, "Yang tadi punya si pria homeless ini, punya bapak ini, yang ini baru punya Anda." Dia terkejut, saudara. Ternyata dia salah. Dia sudah berburuk prasangka bahwa si pria sederhana ini mencuri pizzanya. Padahal dialah yang memakan, dialah yang mencuri pizza milik si pria sederhana ini. Nah saudara, dia betul-betul malu sekali dan dia minta maaf. Nah bagusnya di dalam video itu si pria sederhana itu dengan tersenyum berkata, "It's okay, ya makan aja, mau makan pizza saya lagi juga silakan," saudara. Nah dari kisah ini kita bisa lihat ya, kita bisa petik satu pelajaran seperti pepatah dalam bahasa Inggris yang mungkin juga pernah kita lakukan di dalam hidup kita yang berkata, "Don't judge a book by its cover." Jangan menghakimi atau menilai sebuah buku dari covernya, saudara ya. Kadang kita tuh kalau mau beli buku, kita kan bukunya disegel kan. Kita cuma bisa lihat covernya. Dengan lihat covernya kita bilang, "Ini buku pasti bagus nih." Padahal baru lihat covernya. Atau covernya jelek terus kita bilang, "Ini buku pasti jelek." Padahal baru lihat covernya, belum baca isinya. Nah saudara, belum tentu. Kadang covernya bagus, isinya kadang-kadang tidak bagus. Kadang-kadang covernya biasa saja, tidak menarik, tapi isinya bagus banget, saudara. Nah belum tentu. Maka kita jangan menjudge a book by its cover dan juga jangan menjudge seseorang hanya dari penampilannya saja, saudara. Orang yang suka judge a book by its cover, menghakimi atau menilai sebuah buku dari covernya atau seseorang dari penampilannya, di dalam bahasa Inggris ada satu kata sifat yang disebut judgmental, saudara. Judgmental. Dalam kamus Cambridge atau Cambridge Dictionary, judgmental ini diartikan seperti ini, saudara ya. Too quick to criticize people. Jadi terlalu cepat untuk mengkritik seseorang. Tending to form opinions too quickly. Jadi kita tuh punya kecenderungan untuk membentuk sebuah pendapat ya atau beberapa pendapat terlalu cepat. Especially when disapproving of someone or something. Terutama waktu kita tidak setuju atau kita tidak suka atau kita berseberangan dengan seseorang atau dengan sesuatu hal, saudara. Dengan kata lain, judgmental itu di dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai cepat berburuk sangka. Cepat berprasangka buruk, cepat menghakimi kesalahan atau kekurangan seseorang, terutama ketika kesalahan atau kekurangan itu menurut kacamata kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita suka, saudara. Nah, berbicara tentang menghakimi, di dalam teks Matius 7 ayat 1 yang tadi kita baca tadi juga ada kata menghakimi. Ya, firman Tuhan berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini seringkali disalahpahami ya oleh mungkin banyak orang juga mungkin termasuk kita, bahwa seolah-olah kita tidak boleh sama sekali menghakimi orang lain supaya kita juga tidak dihakimi oleh orang lain. Apakah betul demikian maksud ayat ini, saudara? Kalau memang seperti itu maksudnya, artinya kita tidak pernah boleh berkata orang lain itu salah dan kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Karena waktu kita berkata, "Kamu salah nih begini," itu kita sudah menghakimi. Karena artinya kan kita sudah menjudge, kita sudah menilai itu salah. Maka kita berkata, "Kamu harus perbaiki kesalahan kamu." Nah, itu tuh sudah bentuk dari menilai atau menghakimi. Apakah betul seperti itu, saudara? Untuk memahami maksud ayat ini, kita harus ingat waktu kita baca satu ayat Alkitab, kita tidak boleh melepaskannya dari seluruh konteks di mana ayat itu berada. Nah, ayat 1 dari pasal 7 kitab Matius ini tidak terlepas dari ayat-ayat berikutnya, saudara. Terutama dari ayat 2 sampai ayat 5. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita akan memahami bahwa maksud firman Tuhan di sini tidak demikian. Terutama kalau kita lihat ayat 5 ya, saya bacakan buat kita sekalian.
Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, kalau kita baca lagi misalnya ayat 3 berurut ayat 4 dan ayat 5, kita akan mengerti bahwa maksud firman Tuhan di sini adalah bukan sama sekali tidak boleh melihat dan mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata selumbar di dalam bahasa asli bagian ini itu merujuk pada ini saudara ya, serpihan dahan kering yang kecil atau serpihan jerami, atau bisa juga berupa sehelai rambut atau bulu halus yang bisa masuk ke dalam mata kita, saudara. Jadi selumbar adalah sesuatu yang kecil yang Tuhan Yesus pakai istilah ini untuk menggambarkan kadang kita suka melihat ya hal-hal atau kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang kita lihat pada sesama kita, yang mungkin hal yang kecil-kecil yang lebih remeh-temeh begitu saudara ya. Nah lalu Tuhan Yesus di dalam pengajaran ini dia menekankan juga kepada kita bahwa bukan sama sekali kita tidak boleh melihat atau mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, tapi perlu sangat berhati-hati sebelum melakukannya, yaitu perlu terlebih dahulu memastikan balok yang ada di dalam mata kita sudah dikeluarkan. Saudara, Tuhan Yesus kontraskan selumbar dengan balok. Balok itu adalah batang kayu yang besar, saudara. Untuk kontraskan, kita ini perlu keluarkan dulu balok dari diri kita. Untuk kontraskan dengan selumbar yang kecil, karena jangan-jangan kesalahan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita, hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, ukurannya lebih besar, atau jumlahnya lebih banyak, atau kadarnya lebih serius, lebih parah dibandingkan dengan kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan yang kita lihat pada saudara-saudara kita atau sesama kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan peringatan serius kepada murid-murid pada saat itu, yang juga berlaku kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini tentang hal ini, saudara. Kenapa? Jawabannya ada di ayat 2. Ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya saudara, kita perlu sadar, orang pun bisa memperlakukan kita seperti kita memperlakukan mereka. Kalau kita menghakimi, kita mengukur sesuatu, ya kita mengoreksi orang dengan cara kita, orang bisa pakai cara yang sama juga untuk menghakimi, mengukur sesuatu kepada kita atau mengoreksi kita. Dan kita perlu berhati-hati. Karena kalau kita tidak memastikan kita sudah keluarkan balok dari diri kita, dan ternyata ketika hal itu terjadi, kita tuding-tuding orang, kita koreksi-koreksi orang. Ternyata waktu orang koreksi balik kepada kita, dan ternyata kita memang lebih buruk. Hal yang kita lakukan ternyata lebih fatal atau lebih besar ya kadar keparahannya dibandingkan yang kita lihat kepada orang-orang yang tadi kita koreksi itu akan mempermalukan diri kita. Dan akan membuat kita menjadi orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di ayat 5 saudara. Dan satu hal lagi yang kita perlu berhati-hati adalah begini. Waktu kita cepat-cepat koreksi-koreksi orang, ya hakimi atau nilai orang. Kalau kita tidak berhati-hati, jangan-jangan letak masalahnya bukan pada orang-orang yang kita lihat, yang kita anggap bermasalah. Jangan-jangan letak masalahnya di kita, saudara. Kalau kita nggak lihat diri kita dulu, kita tidak mawas diri, kita tidak koreksi diri dulu. Jangan-jangan letak masalahnya malah di kita. Jangan-jangan saudara-saudara kita ini ternyata sebenarnya tidak bersalah. Jangan-jangan yang bersalah justru kita. Wah, itu akan lebih fatal. Akan lebih memalukan lagi buat kita, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami satu peristiwa yang menjadi satu pelajaran buat saya ya. Waktu itu saya sedang melayani di satu gereja, saudara. Dan di satu ruangan, di ruangan sekitar ruangan itu tuh ada AC-AC ya di lokasi itu yang sudah tua, saudara. Jadi AC atau pendingin ruangan yang sudah tua ini beberapa memang sudah rusak, sudah
tidak dingin, kadang-kadang bisa mengeluarkan suara-suara yang aneh dan sebagainya. Nah, satu kali selesai pelayanan di ruangan itu, saya sedang berbincang-bincang dengan beberapa teman remaja, lalu datanglah satu teman yang lain ya, anak muda juga, dia teman kita juga, dia datang dari luar ruangan gitu, sambil memegang satu handphone begitu saudara ya, dan dia datang, dia berkata, teman-teman, apakah kalian mendengar suara aneh, ya suara dengungan gitu, suara dengungan aneh. Lalu saya dan teman-teman yang sedang ngobrol itu kami menghentikan pembicaraan kami sejenak, lalu kami mencoba memasang telinga. Apakah betul kami mendengar suara dengungan seperti yang dimaksud oleh teman yang baru masuk ke ruangan itu? Terus kita berpikir, tadi sih sempat ada dengar suara dengung gitu, tapi kita tidak terlalu memperhatikan karena kan asik ngobrol. Lalu teman yang baru masuk ini berkata, saya dari tadi mendengar suara dengungan yang aneh itu. Terus dia berkata, aduh saya terganggu sekali. Teman-teman boleh nggak bantu cari di mana letak suara dengungan aneh itu begitu ya. Lalu apakah ada salah satu AC di sekitar sini nih yang tidak dimatikan atau yang mengganggu, yang suaranya kita tidak sadar, kalau memang kita ketemu kita cepat matikan supaya tidak mengganggu saya dan orang banyak. Lalu kami sepakat, oke yuk kita periksa satu-satu AC. Lalu teman saya yang terganggu dengan suara itu, dia berdiri di tengah ruangan saudara ya. Terus dia sambil mengamati AC di kiri kanan. Lalu saya dan beberapa teman mencoba berjalan ya. Dari satu sisi saya mencoba memasang telinga saya ke AC dekat sisi ini. Kok tidak terdengar suara dengungannya ya. Tapi anehnya waktu saya berjalan menjauh gitu ya, ada suara dengungannya. Waktu saya ke tengah ruangan mendengar makin jelas. Tapi waktu saya ke pinggir sebelah kiri, saya mencoba mendekatkan lagi, gak ada lagi suaranya. Seperti kok tadi sempat dengar, sekarang agak menjauh saudara. Lalu saya penasaran, saya coba jalan bolak-balik. Saya merasa suaranya kenapa ada di tengah ruangan. Dan anehnya yang ada di tengah ruangan itu tidak ada AC di tengah ruangan. Yang ada itu adalah teman saya yang terganggu dengan suara dengungan tadi. Dan dia sembari memegang handphone di tangan dia. Dan waktu saya berkata, kok saya merasa suaranya ada di tengah. Dan saya dekatkan telinga saya ke handphone yang sedang dipegang. Ternyata suara dengungannya itu ada di handphonenya saudara. Dan waktu saya berkata, kelihatannya sumber suaranya di handphone kamu. Dia berkata, what? Masa? Lalu dia kutak-katik handphonenya dan dia coba turn off ya. Dia coba matikan handphonenya dan betul suaranya hilang. Lalu dia kedip-kedip mata dan dia berkata, aduh sorry loh. Saya kira letak masalahnya di AC-AC ini. Ternyata di handphone yang ada di tangan saya sejak tadi. Nah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita bisa seperti itu tuh. Kita mengira letak masalahnya ada di luar kita. Jangan-jangan sumber masalahnya ada di dekat diri kita sendiri. Nah karena itu perlu sekali kita tuh mawas diri saudara. Nah secara singkat untuk menyimpulkan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 1-5 ini. Boleh disimpulkan seperti ini saudara. Kita itu tidak boleh judgmental dalam arti cepat-cepat menghakimi, cepat berburuk prasangka, ya, cepat berpikir buruk tentang orang lain, itu tidak boleh. Tetapi kita boleh judge others lovingly. Kita boleh menilai, mengoreksi sesama kita dengan kasih, saudara. Dalam arti kita boleh justru ya harus tunjukkan kepedulian dan kasih kita kepada sesama kita untuk memberitahu kalau memang ada sesuatu yang keliru dengan kasih, tapi juga dengan hati-hati. Kita jangan sampai jadi orang munafik, saudara. Nah, kenapa saya tambahkan kata lovingly di sini dalam kurung ya, atau dengan kasih, saudara? Karena kalau kita lihat konteks dekat dari Matius 7 ayat 1-5, yaitu ada di ayat 12, beberapa ayat di bawah pengajaran Tuhan Yesus ini, di sana firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, bagian pengucapan atau pengajaran Tuhan Yesus di sini itu mirip dengan hukum kasih yang Tuhan Yesus juga ajarkan ya kepada murid-murid di Matius 22 ayat 37-40. Di ayat 37 Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan sepenuh-penuhnya saudara. Kemudian berlanjut ke ayat 39 dan
Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 39b sampai 40 itu kita lihat ada kemiripan dengan ayat 12 di pasal 7, saudara. Dari sini kita bisa mengerti, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kita menghakimi atau mengoreksi sesama kita yang perlu dilakukan dengan sebuah sikap kehati-hatian. Memastikan balok itu dikeluarkan dulu dari diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Itu pun ada konteks kasihnya, saudara ya. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan dalam hal menghakimi atau mengoreksi itu pun harus dilakukan dalam konteks kasih. Bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Jadi tidak boleh kita mengoreksi seseorang itu tidak ada kasihnya. Kita menjadi orang yang judgmental kalau tidak ada kasih. Karena tendensi atau kecenderungan atau motivasi kita untuk mengoreksi barangkali bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk menjatuhkan dia. Tetapi kalau kita punya kasih, kita tidak akan ada niatan buruk kepada orang-orang yang kita mau koreksi itu. Kita akan beritahu baik-baik dan kita tahu, kita kasih tahu itu untuk kebaikan dia. Bukan untuk mempermalukan dia, bukan untuk menyakiti dia, bukan untuk melukai dia. Saudara, maka secara praktis pelajaran yang kita bisa petik dan kita bawa pulang untuk kita lakukan dari pelajaran firman Tuhan ini adalah yang pertama, saudara, kita harus keluarkan dulu balok dalam tanda kutip dari mata kita. Kita harus keluarkan dulu balok dalam tanda kutip dari mata kita. Artinya kita perlu sadar diri kita tidak sempurna, kita juga banyak kekurangan. Dan sebelum kita koreksi orang lain, kita perlu introspeksi. Kita perlu koreksi diri kita terlebih dahulu. Saudara, dalam konteks pandemi seperti saat ini, kita banyak melakukan pelayanan dalam bentuk rekaman. Seperti yang juga kita lakukan dalam ibadah pada hari ini, saudara. Nah, saya di tempat pelayanan saya sebelumnya, di sebuah gereja, kami juga melakukan rekaman ya sebelum akhirnya kami bisa live streaming. Nah, waktu kami melakukan rekaman, kami juga berdiri di mimbar gereja, di depan mimbar gereja seperti ini. Lalu kemudian di belakang itu kan ada backgroundnya, biasa ada dinding, saudara ya, dinding gereja atau kadang-kadang ada latar belakang salib dan sebagainya. Nah, kebetulan gereja tempat saya melayani sebelumnya itu bagian belakangnya itu adalah ini, dinding yang ada tali, saudara ya. Tali itu adalah tali tali pengait dari layar layar LCD proyektor. Kalau misalnya kita ada screen gitu ya di ruang gereja kita, itu kan biasanya ada layarnya, di bawahnya dipasang tali supaya dia tidak tiba-tiba naik atau bergoyang dan sebagainya. Nah, tali itu tuh diikat simpul, saudara, tali tambang tipis ya berwarna kuning, itu diikat simpul. Sehingga talinya itu tuh kayak ada kriwilnya begitu. Kalau misalnya liturgos atau pemimpin pujian atau pengkhotbah sedang melayani, tangkapan kriwil tali itu tuh terlihat gitu oleh kamera, saudara. Nah, jadi waktu saya mengikuti ibadah ya, dengan memperhatikan tayangan YouTube misalnya dari screen itu, dari layar handphone atau layar laptop saya perhatikan sekali kriwil itu. Dan itu mengganggu sekali buat saya, saudara. Kemudian satu kali saya menelpon pengurus multimedianya ya. Dan saya berkata, saya bilang, Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya mau minta izin. Boleh nggak saya tuh lihat ada kriwil tali ya. Saya tahu itu tali screen itu tuh, tali layar monitor itu. Boleh nggak saya minta izin untuk saya perbaiki kriwil itu ya. Simpul yang kriwil itu lah buat saya tuh mengganggu gitu ya. Saya bilang mungkin buat orang lain tidak mengganggu, tapi saya tuh rasa saya mau perbaiki, kalau bisa saya luruskan supaya tidak mengkriwil gitu, atau nanti saya sholatip atau bagaimana lah supaya dia tidak kriwil begitu ya. Terus si bapak ini sempat ketawa dan dia berkata, oke, silakan Pak Hendra, silakan diperbaiki ya Pak Hendra, silakan. Lalu saya pinjem kunci dari pengurus gereja dan saya menuju ke ruang ibadah itu di hari biasa ketika tidak ada kegiatan. Dan saya memperbaiki, saudara. Ternyata tidak bisa diluruskan karena simpulnya diikat cukup keras. Lalu akhirnya saya sholatip supaya dia tidak kriwil dan dia jadi lurus seperti itu.
Nah, sebetulnya saudara, selama saya mengikuti ibadah, jarak pastori tempat saya tinggal dengan sumber kriwil itu jaraknya tuh puluhan meter saudara, bahkan ratusan meter. Karena kan jauh ya, dan saya menyaksikannya kan dari handphone atau dari laptop gitu ya, melihat YouTube. Itu jaraknya jauh sekali. Tapi kriwil itu saya bisa amati, saya bisa lihat saudara. Ada satu kali saya dapat kesempatan untuk melayani khotbah Natal. Renungan singkat sekitar 15-20 menit. Nah, selesai saya berkhotbah, saya tidak lihat-lihat lagi hasil rekaman itu, dan rekan-rekan yang merekam juga tidak ada info apa-apa. Kemudian video itu dimasukkanlah ke dalam rangkaian acara Natal itu ya. Natal tahun lalu saudara, 2020. Natal di tengah pandemi. Kemudian ketika itu di launch saudara ya, ketika tayangan itu disiarkan pada saat malam Natal, saya bersama dengan keluarga juga melihat. Begitu adegan saya berkhotbah itu muncul, saya tersentak kaget. Istri dan anak-anak saya juga langsung tertawa. Dan bukan hanya kami yang terkaget, jemaat-jemaat juga banyak yang terganggu. Dan mereka kemudian beberapa chat saya. Aduh, firman Tuhan disampaikan memberkati. Tapi sayang loh Pak Hendra. Saudara tahu apa yang disayangkan? Ternyata ada kriwil di rambut saya yang saya tidak sadar. Dan kriwilnya itu mengganggu. Entah bagaimana ceritanya, saya kok tidak sadar ya. Apa rambut saya itu tiba-tiba ada berubah posisi menjadi kriwil yang mengganggu sekali. Dan waktu saya lihat itu, aduh saya malu saudara. Tapi apa mau dikata, sudah jadi saudara kan, video itu sudah ditayangkan. Terus waktu saya tanya sama kameramen sama tim media di gereja. Terus mereka bilang, kita gak sadar ya, kita pikir Pak Hendra mau ini buat Natal model rambut baru gitu, model kayak Superman begitu. Saya bilang enggak loh. Lalu ya apa mau dikata ya, itu udah kejadian saudara. Dan saya hanya bisa memetik itu menjadi pelajaran berharga buat saya. Apa pelajaran berharga buat saya saudara? Saya jadi belajar. Sebelum saya melayani untuk berkhotbah seperti hari ini, saya harus mengaca dulu. Saya harus lihat, kalau nggak bawa kaca ya pakai handphone ya untuk untuk coba lihat di handphone, berkaca dulu apakah ada kriwil, ada yang keliru pada saya sebelum saya naik. Tapi bukan hanya itu saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih penting saya harus berkaca dulu di hadapan Tuhan. Apakah yang saya mau sampaikan kepada saudara itu sudah saya lakukan terlebih dahulu atau belum? Apakah firman Allah yang mau saya bagikan kepada saudara itu sudah menegur dan mengoreksi saya terlebih dahulu atau belum? Saudara, penting sekali bagi kita untuk kita sebelum mengoreksi orang lain, kita berkaca dulu di hadapan Tuhan. Kita betul-betul butuh belas kasihan, pengampunan Tuhan buat kita. Karena diri kita nggak ada yang sempurna, semua kita berdosa. Dan untuk menyelesaikan persoalan dosa ini yang sangat serius, Tuhan Yesus sampai datang ke dunia ini. Dia rela korbankan dirinya di atas kayu salib saudara. Untuk menebus saudara sekalian dan saya dari semua dosa kita. Untuk membersihkan kita, untuk menolong kita supaya kita bisa jadi orang yang tidak munafik. Kita harus perlu punya kemawasan dan kesadaran diri itu untuk sungguh-sungguh bersandar kepada anugerah belas kasihan Tuhan. Mengampuni, membersihkan diri kita dari semua balok-balok dosa kita. Saudara, pelajaran penting yang kedua adalah kita perlu tolong saudara kita untuk keluarkan selumbar dari matanya. Kita perlu tolong saudara kita untuk keluarkan selumbar dari matanya. Saudara, bagian ini senada dengan nasihat firman Tuhan di Galatia 6 ayat 1 yang berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus menolong saudara kita untuk keluarkan selumbar dari matanya itu dengan lemah lembut. Sambil menjaga diri kita supaya kita juga jangan kena pencobaan. Jangan sampai kita juga jatuh. Jangan sampai kita justru jadi orang yang munafik saudara. Tetapi dengan lemah lembut, dengan kasih kita mau menuntun dia untuk bisa memperbaiki diri. Kita mau peduli kepada dia. Kita mau
bantu dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pada saat bersamaan kita juga terus mawas diri. Jangan sampai justru kita perhatikan orang, tapi kita tidak perhatikan diri kita. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya juga bersama dengan teman-teman remaja sebelumnya, biasanya setiap selesai pelayanan misalnya pujian ya, ada yang menjadi liturgos pemimpin pujian, worship leader, ada yang menjadi singers, ada yang menjadi pemusik ya, ada yang menjadi operator multimedia dan sebagainya. Biasa setelah selesai pelayanan kita akan melakukan evaluasi. Barangkali Bapak Ibu Saudara juga sering melakukan itu di gereja Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, waktu kita lakukan evaluasi, biasanya kita mengevaluasi kekurangan atau kekeliruan rekan-rekan yang lain. Wah, tadi kamu pas nyanyinya fales, ya tadi kurang pas nadanya. Atau kamu pas main musik tadi kok kurang nyatu, kurang padu, terlalu keras atau apa gitu ya. Atau tadi kamu waktu ini gerakan lagu, kamu pindahkan slide, terlambat. Orang sudah nyanyi refnya, kamu masih di verse, masih di bait. Nah, kadang-kadang seperti itu saudara ya, kita mengoreksi kekurangan-kekurangan yang lain. Satu kali ada satu teman yang mengusulkan, bagaimana kalau kita ganti kata evaluasi ini dengan kata refleksi. Teman itu punya concern ya, punya pertimbangan yang baik. Teman ini berkata, kalau kita evaluasi itu kecenderungannya kita cari-cari atau lihat-lihat kesalahan orang. Tapi kalau kita refleksi, kita nih juga bersedia lihat diri kita. Kita belajar apa ya dari pengalaman pelayanan hari ini. Saya merefleksikan, oke, masing-masing coba lihat diri masing-masing. Kita nih belajar apa. Lalu kita saling membantu, saling menolong, saling menopang. Untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan menjadi lebih baik lagi. Sehingga tendensi atau motivasinya bukan untuk hanya lihat-lihat kesalahan orang. Tapi juga ada keterbukaan dalam diri kita untuk mau lihat diri kita juga. Dan kita bersama-sama menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Terakhir saudara, untuk dapat saling mengeluarkan selumbar atau balok dari diri kita dan saudara-saudara kita, kita juga perlu perhatikan nasihat firman Tuhan ayat 2 dari Galatia 6 itu. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita perlu saling bertolong-tolongan, saling peduli, tidak hanya lihat diri kita, tapi mau peduli kepada saudara-saudara kita. Dan saling bertolong-tolongan. Kita berkata, saya mau menolong kamu untuk keluarkan selumbar dari matamu. Tapi saya juga bersedia untuk dikeluarkan selumbar barangkali balok dari diri saya. Kalau kamu lihat ada yang buruk pada diri saya, silakan. Saya juga bersedia dikoreksi. Kita mau saling peduli seperti itu saudara. Sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks pandemi COVID-19 seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Waktu misalnya kita melihat ya ada orang-orang di dekat kita. Beberapa waktu terakhir ini ada begitu banyak orang-orang yang ada di dalam lingkaran dekat kita. Mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin anggota gereja di tempat kita beribadah dan melayani. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita terkena COVID. Waktu terkena COVID itu kita tuh mudah sekali tergoda untuk keluar nada penghakiman. Baik terucapkan maupun ada di hati atau pikiran kita. Yaitu mungkin kita bisa keluar kata-kata seperti ini. Ah, dia sih tidak jaga prokes. Dia tidak jaga protokol kesehatan dengan baik. Saya lihat di Instagram dia masih sering jalan-jalan. Masih sering makan di luar. Sering tidak pakai masker. Foto deket-deket. Saya lihat dia ngobrol dengan ngobrol dengan orangnya jaraknya dekat sekali. Wah, dia sih tidak patuh prokes. Pantas aja dia tertular. Dia diminta stay at home. Masih sering keluar rumah. Masih jalan-jalan. Saudara, kita tuh mudah tuh tergoda untuk keluar nada-nada penghakiman seperti itu. Kita perlu ingat saudara. Kita tidak pernah tahu secara pasti konteks kehidupan saudara-saudara kita tersebut. Barangkali dia perlu keluar rumah karena dia harus keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Barangkali kalau kita lihat dia seperti kok masih refreshing, masih jalan-jalan. Barangkali dia sudah sangat suntuk, sudah sangat tertekan di rumah dan sangat butuh untuk keluar, untuk merefresh, menjaga keseimbangan hidupnya.
Saudara, kita tidak pernah tahu secara pasti bagaimana konteks kehidupan mereka. Dan kalaupun benar saudara, kalaupun benar apa yang kita nilai, memang mereka lalai prokes, mereka memang lalai menjaga protokol kesehatan. Apakah nada penghakiman ini akan menolong meringankan beban mereka yang terkena COVID? Sama sekali tidak saudara. Justru akan menambah beban kesulitan mereka. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kita keluarkan nada penghakiman ini? Sebaliknya saudara, kalau misalnya amit-amit kita yang terkena COVID, itu juga mudah sekali membuat kita gampang tergoda untuk keluar nada penghakiman. Kita menuduh-nuduh, kita menuding-nuding, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara dia. Dia tidak pakai masker, dia dekat-dekat dengan saya, dia ini dan sebagainya. Kita tuding-tuding orang, kita mulai melihat kanan kiri dan kita berkata, gara-gara dia maka saya jadi tertular. Saudara, virus ini kecil saudara. Apakah kita betul-betul bisa pastikan gara-gara si A, si B itu kita tertular? Belum tentu. Barangkali waktu kita tanpa sadar, misalnya kita pergi ke minimarket atau pergi ke tempat mana yang kita sedang belanja sesuatu. Lalu di sanalah barangkali kita bisa tertular, kita tidak tahu. Atau misalnya kita pas ada di satu daerah yang kita tidak sadar sama sekali. Jadi belum tentu saudara. Dan karena ini belum tentu, ini juga tidak ada manfaat apapun waktu kita tuding-tuding seperti itu. Malah ada mudarat, ada keburukan yang bisa merusak relasi kita dengan sesama kita. Dengan tuding-tuding seperti itu kalau terdengar oleh saudara kita, tentu mereka akan merasa terlukai bukan? Maka itu saudara, buanglah jauh-jauh semua nada penghakiman di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi marilah kita melakukan nasihat firman Tuhan untuk kita selalu mau saling peduli, saling memperhatikan, saling bertolong-tolongan. Dan kalau sampai kita harus memberikan koreksi, itu betul-betul untuk kebaikan saudara-saudara kita. Kalau tidak ada kebaikan sama sekali, kita abaikan, kita lupakan, jangan kita lakukan. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami manusia-manusia yang lemah di hadapan-Mu. Seringkali kami gampang tergoda untuk keluar nada-nada penghakiman kepada sesama kami. Karena mungkin itu yang bisa meredakan stres kami atau membuat kami merasa sedikit lebih tenang. Tapi sesungguhnya itu adalah hal yang salah, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami bersikap judgmental, ketika kami berburuk prasangka kepada orang lain yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tetapi sebaliknya ketika firman Tuhan ingatkan bahwa kami justru harus saling peduli, saling memperhatikan. Waktu kami harus mengoreksi sesama kami mengoreksi mereka dengan kasih. Tetapi juga dengan terlebih dahulu memperhatikan diri kami. Mengeluarkan balok yang ada dalam diri kami di hadapan Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami bisa lakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong kami di dalam masa yang tidak mudah ini, supaya kami bisa bersama-sama melewati kesulitan ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Evangelis Lim Hendra atas firman Tuhannya. Sangat-sangat memberkati sekali, dan biarlah kita yang mendengarkan juga boleh terberkati dan memberkati orang-orang yang sekeliling kita. Mari kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah untuk meresponi firman Tuhan tadi. Kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, sungguh luar biasa Allah kita. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat saya persilakan kepada hambanya. Mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau, Allah kami, Tuhan kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan, Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami. Hingga sampai saat ini kami terus boleh mengecap dan melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan intinya saat ini kami terus mau berdoa Tuhan, di tengah kondisi yang sulit ini, tengah pandemi yang masih terjadi sampai detik ini. Kami berdoa untuk gerejamu, GKT Hosana Nirwana Surabaya. Kami bersyukur ketika Tuhan izinkan gereja ini boleh ada di tengah-tengah kota Surabaya. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tempatkan kami untuk kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman, dalam melayani Engkau, dalam kehidupan kerohanian kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah gereja ini melalui orang-orang yang Tuhan kasihi, bahkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin di gereja ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini bersama-sama bersatu hati. Biarlah Tuhan menolong para majelis gereja, hamba Tuhan, bahkan setiap para pelayan Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan senantiasa, pakai oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, diingatkan terus mau melayani Tuhan, diingatkan akan kasih Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi setiap mereka.
Biarlah Tuhan boleh menolong setiap para majelis hamba Tuhan dan setiap para pelayan Tuhan ini. Biarlah mereka memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau taat akan perintah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mengingat untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang dekat, mereka yang jauh, mereka yang dari kota Surabaya, bahkan di luar kota Surabaya, bahkan di luar pulau Jawa ini, kami boleh berdoa ya Tuhan pada saat ini. Bila Tuhan boleh berikan pemeliharaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Mungkin mereka yang bergumul saat ini dengan kesehatan mereka, mereka yang bergumul dengan pekerjaan yang saat ini sedang dijalani, bahkan kehidupan keluarga, juga untuk pribadi mereka masing-masing. Bila Tuhan senantiasa terus ingatkan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan ingatkan bahwa hidup mereka ada di dalam kasih dan kebaikan yang daripada Tuhan saja. Mengingat juga untuk bangsa dan negara kami. Mengingat para pemimpin, baik presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan panggil di dalam melayani untuk di dalam pemerintahan pusat, bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan, saat ini kami boleh bersatu hati. Bila Tuhan boleh menolong mereka, kiranya Tuhan berikan hati untuk mereka boleh dipakai senantiasa oleh Tuhan untuk memajukan kan bangsa dan negara ini, bahkan dengan satu tujuan, yaitu untuk mesejahterakan penduduk Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Bahkan kiranya Tuhan menolong kami di tengah pergumulan pribadi kami masing-masing. Engkau tahu dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukanlah kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk jemaat yang hadir di gereja hari ini, juga yang ada di rumah menikmati peribadahan pada hari ini. Kita sungguh bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada minggu ini, Minggu 26 September 2021. Yang pertama, mewakili majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kita dan kita terus boleh dipakai oleh Tuhan senantiasa untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, Bapak Ibu bisa memberikannya yang pertama melalui nomor rekening yang tersedia di layar Bapak Ibu sekalian, dengan dari Bank BRI ya, BRI dengan nomor rekening yang tersedia atas nama Gereja Kristus Tuhan. Atau yang kedua, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke gereja, memasukkannya ke dalam amplop, kemudian masukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, minggu depan kita tetap akan mengadakan ibadah secara online. Rencananya Bapak Ibu di minggu depan ya, tanggal 3 Oktober ini kita akan mulai ibadah secara offline. Jadi mungkin dulu ada yang pernah ikut ya beberapa waktu yang lalu, tapi kita harus tunda dulu sementara dan kita mulai lagi karena kita melihat situasi Jawa Timur, khususnya juga kota Surabaya termasuk kecamatan sudah mulai kuning ya. Doakan terus supaya semuanya ini boleh berjalan dengan baik, yang artinya kita bisa lagi ibadah di gereja. Tapi jangan khawatir, untuk minggu depan tetap disediakan kurang lebih 10-12 kursi ya, 12 tempat kursi untuk Bapak Ibu sekalian bisa
ikut di dalam ibadah secara offline. Tentu dengan persyaratan-persyaratan nanti juga akan diberlakukan. Tetap harus daftar dulu, itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Harus daftar dulu supaya nanti kalau nggak daftar datang ke gereja nggak dapat kursi, itu susahnya. Kita ngaturnya susah karena kita juga perlu mengatur untuk kursi-kursinya, terus kemudian protokol kesehatan yang diperlukan. Jadi itu. Sekali lagi untuk warta selanjutnya khususnya untuk ibadah secara offline di minggu depan tanggal 3 Oktober ini, saya akan sharekan nantinya persyaratannya. Mungkin ada sedikit perubahan dari persyaratan yang sebelumnya, tapi biarlah ini menjadi suatu hal yang kita terus perhatikan ya kalau kita mau ikut ibadah secara offline di gereja. Dan gereja juga terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing, dan kalau ada kegiatan di luar rumah tetap memakai masker. Dan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak dan mengalami kesulitan akan kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini, Bapak Ibu jangan sungkan untuk hubungi kami, gereja, majelis, atau juga kepada saya juga boleh, bisa sharing, terus kemudian nanti gereja pasti akan bantu karena gereja juga ada yang namanya pelayanan diakonia. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 2 minggu lagi kita akan mengadakan ibadah hari Minggu biasa, tapi ada tambahan sakramen perjamuan kudus yang nantinya akan dilayani oleh pendeta mailing dengan tema yaitu keyakinan iman. Jadi gereja mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri, dan Bapak Ibu juga membutuhkan untuk anggur dan hosti perjamuan bisa datang ke gereja hari Sabtunya, atau Bapak Ibu yang merasa kesulitan nanti akan diantarkan ke rumah ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada satu berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Farida pada hari Jumat kemarin tanggal 24 September 2021, dan jenazah akan dimakamkan di TPU Kembang Kuning pada hari ini, yaitu hari Minggu 26 September 2021. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberi penghiburan dan memberikan kekuatan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur ini sudah di akhir bulan ya. Sudah di akhir bulan, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun jemaat GKT Hosana yang berulang tahun pada bulan ini, yaitu bulan September 2021 ya. Kita mengingat 3 orang yang berulang tahun pada bulan ini September 2021. Ada Bapak Roy tanggal 6 September, Bapak Wahyudi 15 September, Saudari Yesi tanggal 23 September. Kita berlari bersama-sama akan merayakan ulang tahun saudara-saudari kita, setiap jemaat yang boleh berulang tahun pada bulan September ini. Saya ngajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyi, bersama-sama kita merayakan akan ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan September ini. Mari kita nyanyi sama-sama Happy Birthday to You. Happy birthday to you.
kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Ada hadiah kekal firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-19 untuk saudara-saudari jemaat yang berulang tahun pada bulan September 2021. Hadiah kekal firman Tuhan Amsal 11 ayat 19. Firman-Nya berbunyi demikian. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Biarlah kita selalu diingatkan untuk tetap berpegang pada kebenaran, khususnya untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini. Mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kami hidup saat ini. Kami pun juga diingatkan akan firman Tuhan yang selalu menolong setiap kami untuk kami terus hidup di dalam firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengingat pada bulan ini merayakan sukacita bersama akan ulang tahun orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudari kami, setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami mengingat untuk Bapak Roy, Bapak Wahyudi, juga untuk saudari Yesi. Tuhan, kami berdoa saat ini biarlah Tuhan menolong mereka di dalam kehidupan mereka di tengah pandemi ini. Biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan selalu menyertai mereka. Bahkan segala apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan, biarlah Tuhan kabulkan dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Sukacita kami bersama-sama merayakan ulang tahun saudara-saudari kami ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati mereka dan Tuhan tolong mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya mewakili gereja GKT Hosana Nirwana, Majelis GKT Hosana Nirwana, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Roy, Bapak Wahyudi dan saudari Yesi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, kesehatan dan juga pelayanannya. Amin. Baik, demikian warta kita pada minggu ini. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin tanyakan atau yang ingin didoakan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, nomor saya yang sudah tertera di warta secara elektronik, atau Bapak Ibu bisa telepon ke gereja. Atau Bapak Ibu ingin pelayanan di rumah, syukur dan lain sebagainya, atau konsultasi atau mau konseling, bisa juga menghubungi ke nomor pribadi saya. Bisa WA, bisa nanti juga telepon ke nomor saya. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri akan peribadahan kita pada hari ini. Mari dengan sikap berdiri kita akan mengakhiri. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.